Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Amma ba'du, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini sebagai kelanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin. Kita yang kemarin tentang syadda mi'zarahu. Walaupun makna syadda mi'zarahu ini ada yang mengatakan meningkatkan ibadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan lebih daripada di hari-hari yang lain. Ada yang mengatakan syadda mi'zarahu itu maknanya i'tizalun nisa lil ibadah. Jadi menjauhi untuk tidak melakukan hubungan dengan istri dengan tujuan untuk melakukan ibadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Pembahasan kali ini selanjutnya yaitu tentang wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, ketika kita mau melakukan ibadah, bagaimana kita saling membantu dengan cara kita bangunkan keluarga kita, istri kita, anak kita, dan orang tua kita. Tujuannya apa? Agar supaya mereka melakukan ibadah pada 10 terakhir ini. Sehingga mereka melakukan sholat lail, sholat malam, sholat tahajud, wal istiksar minat ta'ati, perbanyak melakukan ketaatan. Ya. Maka kita bagi laki-laki, ya kita bangunkan istri kita. Demikian juga perempuan, ya bangunkan suaminya agar supaya di 10 terakhir Ramadan ini kita satu keluarga tidak hanya memperoleh keuntungan satu individu saja, melainkan satu keluarga memperoleh keuntungan dengan kita sholat sunnah, zikir, membaca Quran, wa doa, yang mana semua itu kita lakukan untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, di mana beliau membangunkan keluarganya ketika ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Liya'tanir rajulu wal mar'a fil ashril awakhir bil istiksar minat ta'at. Laki-laki ataupun perempuan harus memperbanyak melakukan kotoatan, saling membantu satu sama lain untuk melakukan kebaikan. Kalau tadi disebutkan kalau istrinya yang bangun duluan, maka bangunkan suaminya untuk melakukan sholat malam, atau begitu sebaliknya, suaminya yang bangun duluan maka istrinya dibangunkan untuk melakukan sholat malam. Ya. Saling membantulah satu sama lain. Jangan sampai suaminya sholat sendiri, istrinya ditinggal tetap tidur. Jangan, harus saling membantu. Ya. Oleh karena itu, kalau suaminya bangun dulu untuk melakukan sholat, maka bangunkan istrinya agar supaya dia juga sholat. Hal ini sebenarnya tidak hanya berlaku ketika bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Kalau misal dibangunkan tidak mau, maka ya percikan mukanya dengan menggunakan air sehingga dia bangun dari tidurnya dan melakukan sholat. Karena ini ada dasar hadisnya, itu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama bil lail. Ya Allah merahmati seseorang yang bangun pada waktu malam, fasolla, lalu dia sholat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya, pasangannya. Fa'in abad, kalau dia enggan, si istri, nadhaha fi wajhil ma, memercikkan rojul itu pada wajah istrinya dengan menggunakan air. Jangan banyak-banyak, dengan satu ember cukup, kemudian diperciki sehingga dari percikan itu dia bangun nanti ya. Kemudian laki-laki ataupun perempuan, pasangan ataupun yang belum mempunyai pasangan, harus bersemangat di separuh terakhir dari bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya di 10 terakhir ini jangan sampai kemudian diabaikan begitu saja dengan kita melakukan perkara-perkara yang remeh ya.
Karena katanya dikatakan li'anna katsiran minar rijal, karena kebanyakan laki-laki itu menyiakan malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan fil la'bi, disia-siakan dengan cara dia bermain-main atau di tempat-tempat yang sebenarnya tidak ada faedah, atau tajawul fil aswaq, jalan-jalan di pasar-pasar belanja karena sudah mendekati lebaran sehingga tarawihnya pun ditinggal. Nah, itu banyak. Demikian juga yang perempuannya karena sudah satu keluarga jalan-jalan belanja, ya akhirnya satu malam di 10 terakhir dari bulan Ramadan itu ditinggalkan dengan amaliyah yang itu tidak ada faedahnya. Selanjutnya kalau tadi qada lahu, maka selanjutnya adalah tentang ihya'u al-laila fil ashril awakhir. Bagaimana Nabi menghidupkan malam-malam di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena itu tentang masih ada kaitannya dengan hadis yang kemarin, itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya. Maka hendaknya bagi kita di 10 terakhir bulan Ramadan itu harus dihidupkan malam-malamnya dengan cara sholat, doa, zikir dan lain sebagainya dalam bentuk ibadah, ya. Tapi dari bentuk-bentuk ibadah yang paling aham sholat lail. Maka oleh karena itu fasollit tarawih kamilatan, maka sholatlah tarawih secara sempurna. Wa sholli ba'da ma tayassar. Sholat setelah tarawih itu apa saja yang dia mampu. Ya. Karena kenapa? Lianna dzalika kullahu min qiyamil lailil masyru'. Karena semuanya itu adalah termasuk qiyamul lail yang itu disyariatkan. Ya, kita perbanyak, ya. Di 10 terakhir jangan sampai kita terlalu banyak tidur. Wala tanu fil ashrul akhir min ramadhana illa qalilan mustaqilan hadhihi layali, bersibuk di malam-malam ini fil iktsari minat taati, dengan banyak melakukan ketaatan. Di antaranya adalah salat tahajud, ya, melakukan salat tahajud, melakukan salat sunnah hajat dan sebagainya. Salat sunnah apa saja, baca Quran, zikir, doa. Kemudian kita memperbanyak membaca istighfar ketika waktu-waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur mereka itu memohon ampun. Wabil ashari itu artinya allati hiya qubailal fajri, waktu sebentar sebelum terbitnya fajar. Jadi kita ketika waktu sahur itu ya kira-kira lah, kalau sekarang sekitar jam setengah empat, setengah empat. Jadi kita sholat tahajud, sholat hajat, kita istighfar di situ, ya. Atau membaca Al-Quran, ya. Kita memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan dalam keseharian atau dalam malam itu, ya. Kemudian hal ini tidak hanya dilakukan ketika bulan Ramadan, melainkan artinya melakukan istighfar atau sholat di waktu-waktu sahar, tetapi juga dilakukan dalam setiap tahun, harus dilakukan pada setiap tahun. Lebih-lebih di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, sehingga di dalam terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Sudah memasuki waktu sahur juga, dan itu waktunya memang 10 terakhir dari bulan Ramadan. Waktu-waktu yang memang diindikasikan adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak hanya terfokus satu ibadah saja, melainkan bermacam-macam. Makanya dikatakan kum bitanwi fil ibadati fil lail. Ada banyak variatif ibadah yang bisa kita lakukan ketika menghadapi 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga kalau capek melakukan ibadah yang satu, bisa melakukan ibadah yang lain. Sehingga terisi semuanya dengan melakukan ibadah, ya. Melakukan ibadah. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas pada pagi ini, dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan kita mendapatkan keberkahan di 10 terakhir dari bulan Ramadan.
dan lebih dari itu mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.